Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin amin. Wa bisanadil mutasili ila al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Dan setelah itu maka ketahuilah dengan wajib mengenal dari yang wajib bagi Allah 20 sifat. Ay wa ba'da dzikril basmalati wal hamdalati wassalati wassalami fa aqulu laka i'lam ay i'raf wa tayaqqan ayyuhal mukallafu isyrina sifatan wajibatan lillahi ta'ala ala tafsiri li'annal ma'rifata wajibatun ala kulli mukallafin wahdhar anit taqlidi fayakunu imanuka mukhtalafan fihi. Artinya, dan setelah menyebutkan ia akan basmalah, setelah menyebut basmalah dan hamdalah dan salawat dan salam, maka aku berkata bagimu, i'lam, ketahuilah, ai artinya i'raf, ketahuilah juga sama, wa tayaqqan dan yakinilah, ayyuhal mukallaf, wahai orang-orang mukallaf, wahai orang-orang mukallaf, akan 20 sifat, isyrina sifat, akan 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala alat tafsil secara detail, atas terperinci secara detail. Li'annal ma'rifata, karena bahwasanya ma'rifah mengenal, ya, ma'rifat artinya mengenal, wajibatun yaitu wajib atas setiap mukallaf. Semua orang yang sudah mukallaf wajib kenal sama Allah. Ilmu pertama yang wajib dipelajari ketika orang sudah sampai pada tahap mukallaf adalah belajar ilmu tentang mengenal Allah, yaitu ilmu tauhid atau ilmu akidah. Kata Imam Ibn Ruslan, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama terhadap seorang manusia yaitu mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan secara yakin. Wahdar, dan waspadalah anit taklid, daripada taklid. Taklid ini artinya adalah ikut-ikutan tanpa tahu argumen, ikut-ikutan tanpa tahu dasar, ikut-ikutan tanpa tahu dalil. Ditanya sama orang, ente kenapa jadi muslim? Ya ikut bapak gua aja, itu namanya taklid. Jadi nggak punya alasan kenapa jadi muslim. Kalau taklid fayakunu, maka adalah imanuka, keimananmu, mukhtalafan fihi, diikhtilafkan. Banyak ulama berbeda pandangan apakah orang yang taklid nih, yang ikut-ikutan doang, imannya dinyatakan sah atau tidak. Ya, nanti ada pembahasannya di belakang. Faqauluhu i'lam bimakna i'raf. Kaqaulihi ta'ala la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Ay la ta'rifunahum Allahu ya'rifuhum. Faqauluhu, maka bermula ucapannya i'lam bimakna artinya i'raf, ketahuilah. Seperti firman Allah Ta'ala, la ta'lamunahum, tidaklah kalian mengetahui mereka, mengenal mereka. Allahu ya'lamuhum, Allah yang mengenal mereka. Ay la ta'rifunahum, artinya tidak kamu mengenal mereka.
Allah yang mengenal mereka. Allahu ya'rifuhum. Falidzalika atba'ahu an-nazimu qawlahu biwujubil ma'rifati. Falidzalika, maka karena itu, atba'ahu mengiringinya oleh penazam akan ucapannya biwujubil ma'rifah, dengan wajib ma'rifah. Wahina izin fayata'adda ila maf'ulin wahidin, dan ketika itu maka dia bermuta'addi kepada satu maf'ul. Qala al-Fayyumi fil misbahi wa idza kana ilmun idza kana alima bima'nal yaqini ta'adda ila isnaini wa idza kana bima'na arafa ta'adda ila maf'ulin wahidin. Intaha. Berkata oleh Al-Fayyumi pada kitab Al-Misbah, apabila adalah kata alima itu bermakna yakin, niscaya dia bermuta'addi kepada dua maf'ul. Dan apabila adalah dia itu bermakna arafa, mengenal, niscaya dia bermuta'addi kepada satu maf'ul. Ilmu dan ma'rifah itu artinya sama-sama pengetahuan. Kalau ada orang bilang alim tu, saya tahu. Bisa juga orang bilang araf tu, saya tahu. Sama artinya. Tapi bedanya, kalau ma'rifah itu adalah pengetahuan yang dihasilkan setelah proses belajar, setelah proses berpikir. Misalnya ente bilang, saya tahu bahwa mobil bisa jalan karena ada dinamonya, misalnya begitu. Ente ngomong begitu setelah ente belajar ilmu teknik tentang mobil, berarti pengetahuan ente disebut sebagai ma'rifah. Tapi kalau ente bilang, saya tahu bahwa cabai pedas, itu bukan ma'rifah, karena nggak ada proses berpikir di situ, tinggal makan doang, tahu udah cabai pedas. Nah, ilmu itu bisa terbagi kepada ilmu yang dari proses berpikir, namanya ma'rifah, atau ilmu yang nggak proses berpikir, namanya ilmu daruri. Ilmu daruri itu ilmu yang orang lain tuh nggak mungkin nggak tahu gitu, cabai pedas, gula manis. Ente nggak bisa bilang araf tuh, saya tahu bahwa cabai pedas, nggak boleh ngomong begitu. Kenapa nggak boleh? Karena kalimat araf tuh atau ma'rifah itu untuk pengetahuan yang dihasilkan setelah proses berpikir. Paham ya? Nah, di sini ada kalimat i'lam, ketahuilah. Dijelasin sama Syekh Nawawi, i'lam ini maksudnya i'raf. Artinya orang itu bisa kenal sama Allah nggak serta-merta tahu, kudu berpikir dulu, kudu ngaji dulu. Maka pengetahuan seseorang tentang Allah disebut sebagai ma'rifah. Ada istilah ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah adalah proses pengetahuan setelah proses berpikir. Nggak ada orang lahir tiba-tiba langsung kenal sama Allah, tuh nggak ada. Bahkan Nabi sekalipun ketika lahir belum kenal Allah dulu. Ntar begitu malaikat Jibril datang baru dikasih tahu Tuhannya adalah Allah, begitu. Sama kayak kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan pernah nyari Tuhan. Mana Tuhan saya? Ngelihat matahari, kayaknya ini Tuhan saya nih, gede nih. Begitu tenggelam, wah bukan, saya nggak suka sama Tuhan yang tenggelam. Kita lihat bintang, begitu lagi kayaknya ini Tuhan dah, cakep nih. Sampai dia bilang, wah kayak ini kalau kagak dapat petunjuk dari Tuhan bakal sesat saya. Akhirnya dia bilang, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Nabi sendiri pun nggak langsung tahu tentang, jadi dia mesti berpikir dulu. Apalagi kita orang biasa, kalau nggak ngaji nggak kenal orang sama Allah. Nah, pengetahuan tentang Allah adalah pengetahuan setelah berpikir, namanya ma'rifah.
Paham ya? Wa innama abbara an-nazimu bi'i'lam tanbihan lis-sami'i ala anna ma yulqa ilaihi minal qawli yalzamu hifzuhu li'annahu aslu kulli khairin wa isyaratan ila anna kasbal ilmi afdalul aksabi wa innama dan hanya saja abbara membuat redaksi. Abbara itu membuat redaksi atau memilih kata, memilih diksi. Hanya saja membuat redaksi oleh penazam dengan kalimat i'lam tanbihan sebagai peringatan lisami'i untuk orang yang mendengar atas bahwa mayulqa apa yang disampaikan kepadanya minal qauli daripada ucapan yalzamu hifzuhu yaitu wajib dihafal li'annahu aslu kulli khair karena bahwasanya dia itu adalah sumber segala kebaikan. Dan isyaratan sebagai isyarat kepada bahwa usaha atau menuntut ilmu, ya, kasbal ilmi, menuntut ilmu, afdalul aksabi adalah sebaik-baik pekerjaan. Walam yakul ifham li'annal amra bil fahmi yastad'i kalaman sabiqan yufhamu walam yujad huna. Walam yakul dan tidak dia mengatakan ifham, kalimat ifham, fahamilah, karena bahwasanya perintah dengan memahami yastad'i menuntut akan kalam yang terdahulu yang dapat difahami. Walam yujad huna dan tidak ditemukan di sini. Walam yakul idri di annal amra bid dirayati yaqtadi tahsilal ilmi alat ta'anni di anna dirayata hiyal ilmul hasilu ba'da tafakkuri. Dan dia tidak mengatakan idri karena bahwasanya perintah dengan dirayah juga sama sih, artinya mengetahui. Kan ada di Al-Quran tuh wa ma adraka mal qari'ah, apakah kamu tahu tentang kiamatnya. Adraka artinya dirayah, pengetahuan. Perintah dengan dirayah yang tadi menuntut ia tahsilal ilmi akan menghasilkan ilmu atas ta'anni secara secara ta'anni itu teliti, pelan-pelan begitu. Jadi terkesan lambat. Karena bahwasanya dirayah, lianna karena bahwasanya dirayah itu adalah hiyal ilmu, adalah ilmu alhasil yang terhasil setelah tafakkur. Jadi dirayah itu tingkatannya lebih jauh daripada ma'rifah. Kalau ma'rifah sama-sama setelah berpikir sih, cuman bedanya kalau dirayah lebih jauh lagi. Itu dirayah. Makanya dalam ilmu hadis, mengkaji tentang konten hadis, analisis tentang konten hadis atau matan hadis disebut sebagai ilmu dirayah. Kenapa disebut ilmu dirayah? Karena dibutuhkan proses yang panjang untuk bisa memahami sebuah hadis. Dia mesti belajar dulu nahwu sorofnya, dia mesti belajar dulu balaghahnya. Karena satu teks hadis itu kalau
ditimbang dengan unsur ilmu yang berbeda, itu bisa jadi hasil pemikiran yang berbeda. Makanya orang kalau ngaji hadis, ya belajar hadis, disebut sebagai belajar ilmu diraya. Diraya itu adalah pengetahuan yang lebih tinggi daripada ma'rifah. Kalau ma'rifah sama setelah berpikir juga, tapi nggak terlalu dalam. Itu namanya ma'rifah. Mana lagi tadi? Walam yakul iqra li'anna al-amra bil qiraati yaqtadi tahsil al-alfadhi. Dan tidak dia mengatakan iqra karena bahwasanya perintah dengan qiraah baca yaqtadi menuntut ia tahsil al-alfaz akan menghasilkan lafaz. Ketika dikatakan iqra, bacalah, orang tuh baca mesti ada teksnya. Ini yang kemudian jadi perdebatan. Nanti kalau misalnya tahu, kan ada kisah Nabi itu ketika Nabi datang, ketika Nabi bertapa. Apa sih bahasanya? Bertapa ya? Tahu bertapa? Yang di Gua Hira. Kan malaikat Jibril datang tuh kan. Kata malaikat Jibril apa? Iqra kan, bacalah. Lalu Nabi bilang, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Nah, di sini ada ulama yang bilang sebetulnya Nabi itu bukan nggak bisa baca, bisa baca. Cuman saat itu Nabi nggak tahu apa yang mesti dibaca. Sebab ketika dikatakan iqra, bacalah, pertanyaannya baca apa? Gitu. Jadi dia bilang mana biqari, saya nggak bisa baca. Udah mah ketakutan karena ini makhluk baru ketemunya, kan sampai menggigil kan Rasulullah. Sampai Nabi bilang zammiluni, ketakutan. Disuruh baca, bacanya nggak jelas baca apa. Makanya dia bilang ma'ana biqari. Paham nggak? Jadi kalau iqra itu nanti orang bakal tanya, nah baca apa? Gitu. Walam yaqul ihfaz li'anna al-hifdha sawnu syai'i 'anid dhiya'i walawil alfadha faqat. Dan tidak dia katakan ihfaz, hafalkanlah, karena bahwasanya menghafal itu adalah menjaga sesuatu. Atau hifz itu kan maknanya bisa menghafal atau menjaga. Maknanya adalah memelihara, saunus syai'i, memelihara sesuatu, anid dia dari lenyap. Sekalipun lafaz-lafaz saja. Makanya orang tuh dibilang tahfiz Quran, artinya dia menjaga Al-Quran jangan sampai hilang dari pikirannya, dari hatinya. Walam yaqul isma' li'anna al-amra bis-sam'i yaqtadi tahsil al-lafzi faqat. Dan tidak dia katakan isma', dengarkanlah, karena bahwasanya perintah dengan mendengarkan itu menuntut akan menghasilkan lafaz saja. Wal maqsudu huna tahsilul ma'ani ala wajhil jazmi bi sur'atin. Dan bermula yang dimaksud di sini wal maqsudu huna, dan bermula yang dimaksud di sini tahsilul ma'ani, yaitu menghasilkan makna atas wajah jalan al-jazmi, atas jalan yang pasti, bisuratin dengan cepat. Karena yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah supaya orang tuh kenal sama Allah secara cepat. Tapi cepatnya bukan cepet-cepet terburu-buru, bukan ya. Cepat maksudnya ya cepat dan bener gitu. Kalau cepat salah itu namanya terburu-buru. Karena maksudnya itu tuh cepat tapi bener, maka kata yang tepat untuk merujuk perintahnya adalah i'rab. Wa qawluhu biwujubil ma'rifati muta'alliqun bi'i'lam. Dan bermula ucapannya biwujubil ma'rifah itu bergantungan, muta'alliqun bergantungan bi'i'lam dengan kata i'lam. Fal ba'u lil mulabasati ay mutalabbisan biwujubiha.
maka bermulaba maknanya untuk mulabasah. Artinya mutalabbisan. Mutalabbisan itu terbungkus dengan kewajibannya. Makanya orang tuh pakaian disebut sebagai libas. Libas artinya pakaian. Maksudnya apa? Membungkus. Orang terbungkus dengan baju, makanya baju disebut sebagai libas. Wa qawluhu min wajibin bayanun lil ishrina. Dan bermula ucapannya min wajibin itu bayan, penjelasan, lil ishrin bagi 20. Wa qawluhu ishrina maf'ulun bihi li'a'lam. Dan bermula ucapannya ishrina yaitu maf'ul bih dari kata i'lam. Wa qawluhu sifatan tamyizun wa mufassirun lima waqa'a alaihi ishruna. Dan bermula ucapannya sifatan yaitu sebagai tamyiz dan tafsir bagi apa yang jatuh atasnya oleh kalimat ishruna. Wa huwa mansubun bi ishrina kama qalahu Syarbini. Dan bermula dia itu dinasobkan dengan kalimat ishrina sebagaimana mengatakannya oleh Asy-Syarbini. Yakni annahu yajibu ala kulli mukallafin bisyar'i ay ya'rifa ishrina sifatan mufassalatan ma'a'tiqadi anna lillahi ta'ala wajibatin wa kamalatin la tatanaha atau la tatanahi. Tapa'ala ya tapa'alu, tatanaha berarti la tatanaha ya. Dia menghendaki, yakni artinya dia menghendaki, annahu bahwasanya yajibu wajib ala kulli mukallafin atas setiap orang mukallaf bisyar'i dengan kewajiban syariat. Kalau ada ucapan wajib dengan kewajiban syariat, maknanya kalau ditinggal maka dia berdosa, kalau dikerjakan dia berpahala. Ayya'rifa oleh bahwa dia mengenal, ayya'rifa bahwa dia mengenal isyrina sifatan akan 20 sifat mufassalatan hal keadaan terperinci secara detail. Ma'atiqadi serta keyakinan anna lillahi bahwasanya bagi Allah Ta'ala wajibatin ada kewajiban ada sifat-sifat wajib maksudnya ya, wa kamalatin dan sifat-sifat kesempurnaan la tatanaha yang tidak dapat dihinggakan. Nih di sini yang nanti kita akan pelajari sifat wajib bagi Allah ada 20. Banyak orang yang bilang begini, Allah tuh maha sempurna, Allah tuh maha kuasa, masa sifatnya cuma 20 gitu. Berarti kalau kita bilang sifat wajib bagi Allah cuma 20, kita membatasi kekuasaan Allah sampai di 20 doang, 20 sifat. Ini jawabannya begini. 20 sifat ini adalah sifat-sifat, ibaratnya itu sifat-sifat pokok, sifat-sifat inti. Dimana nanti kalau kita temukan sifat-sifat yang lainnya, itu sudah termasuk di bawah 20 ini. Contoh misal, sifat Allah yang wajib kan cuma 20. Tapi nama-nama Allah Asmaul Husna ada 99. Bukankah nama-nama itu mengandung sifat juga seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, penyayang kan, pengasih kan sifat-sifat juga tuh. Lalu Allah tuh maha berkuasa, Al-Qadir, Al-Qahir, Al-Aziz. Itu mengandungi sifat juga. Nah, kenapa sifat Allah cuma 20 yang kita wajib tahu, sementara Asmaul Husna ada 99? Jawabannya karena dari sekian banyak sifat, dari sekian banyak nama Allah 99 itu, bahkan nanti mungkin bisa ditambahkan kalau misalnya ada sifat yang lain. Makanya la tatanaha, tidak terhingga. Itu banyak sifat yang mirip sebetulnya. Contoh misal, Allah punya nama Al-Alim, maha mengetahui, berarti masuk di bawah sifat ilmun sama alimun. Ada nama Allah Al-Khabir, sama maha mengetahui juga. Al-Alim, Al-Khabir, maha mengetahui. Artinya
nama al-alim sama nama al-khabir sudah masuk di bawah sifat ilmu atau alim. Ada lagi Allah punya nama al-qadir, al-muqtadir, al-qahhar, al-aziz, al-jabbar. Ini semua masuk dalam sifat al-qudrah, maha kuasa. Jadi 20 ini adalah angka yang menjadi sifat pokok, di mana nanti sifat-sifat yang lainnya akan masuk di bawah 20 sifat ini. Bahkan nanti sebagian ulama bilangnya nggak 20, cukup 13 nanti. Tapi kita di dalam madzhab Asy'ari yang mu'tamad 20. Tapi bukan berarti 20 ini berarti membatasi bahwa Allah cuma punya sifat 20, bukan. Maksudnya sifat-sifat yang lain nanti akan masuk di bawah 20 ini. Jadi 20 ini ada 20 sifat pokok atau sifat inti. Makanya di sini kata Syekh Nawawi, dia bilang kita mesti mengenal 20 sifat itu secara detail serta meyakini bahwa Allah masih punya sifat-sifat wajib yang lain, sifat-sifat kesempurnaan yang lain, la tatanaha, yang tidak ada habisnya. Paham ya? Ini karena banyak, tapi ente belum masanya nanti meributkan itu. Mungkin ente udah tahu, itu alasan kenapa ada 20 sifat. Nanti perbedaan ada yang 20, ada yang 13, nanti kita bahas di lain waktu. Terus wa haqiqatul ma'rifati hiyal jazmu al muwafiqu lil haqqi an dalilin. Dan bermula hakikat ma'rifah yaitu al jazmu, kepastian, al muwafiq, yang sesuai, lil haqqi, bagi kebenaran, an dalilin, dari dalil. Kemarin al haqqu mananya apa? Kebenaran itu mananya apa? Yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi disebut ma'rifah, pengetahuan, adalah satu keyakinan pasti tentang satu hal, dan keyakinan itu sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak sejalan, namanya bukan ma'rifah. Jadi keyakinan yang pasti terhadap satu hal sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu namanya ma'rifah. Wa amma taqlidu fahuwa i'tiqadu madmuni qawlil ghairi wa fi'lihi wa takririhi min ghairi ma'rifati dalilin. Dan adapun bermula taklid, maka bermula dia yaitu meyakini kandungan ucapan orang lain, madmun kandungan, qaul ucapan, ghair orang lain, meyakini kandungan ucapan orang lain dan perbuatannya dan takrirnya dari tanpa mengenal dalil. Pokoknya bapak gua begitu, udah ikutin aja. Nah itu namanya taklid. Atau guru saya begitu, ikutin aja, namanya taklid. Dalam ngaji akidah nggak boleh begitu taklid. Ente mesti belajar terus sampai betul-betul tahu Allah punya sifat wajib, ada misalnya wujud. Apa dalilnya bahwa Allah itu ada? Mesti tahu. Ya, nggak boleh di sini dalam konteks taklid itu nggak boleh. Ya. Nanti ada hukum-hukumnya. Bagaimana kalau orang taklid? Apakah sah imannya atau tidak? Nanti dibahas. Wa kharaja bidzalika at-talamidatu ba'da ayyurshidahum al-asyakhu lil adillati fahum 'arifuna la muqalliduna. Dan keluar dengan yang demikian itu oleh murid-murid talamidah, murid-murid ba'da, setelah bahwa yurshidahum, memberi petunjuk mereka oleh guru-guru, al-asyakh, guru-guru ya, lil adillah, tentang dalil. Fahum arifun, maka mereka mengenal, la muqallidun, tidak muqallid, tidak taklid. Jadi ente nanti kalau udah belajar, udah ngaji tentang Allah, tentang sifat wajib, mana dalilnya, sudah tahu, berarti ente sudah disebut sebagai orang yang ma'rifah. Ya.
Walaupun pengetahuan itu dikasih tahu sama siapa? Sama guru. Ya, tidak bermakna bahwa ente ngikutin guru, enggak. Ente ngikutin ilmu. Namanya ente arif, orang yang mengetahui. Dalam ibadah pun begitu kita. Misal ente sholat, kenapa lu sholat? Ente mesti bilang, karena ini kewajiban Allah. Al-Quran surah apa, ayat berapa, bacain ayatnya. Berarti ente melaksanakan sholat karena ikut perintah Allah. Itu namanya ma'rifah. Tapi kalau ente bilang, kenapa sholat? Disuruh guru. Itu namanya taklid. Paham ya? Waktu lifa fi man qallada fi ilmi al-aqaidi ala sittati aqwalin. Dan diikhtilafkan tentang orang yang taklid, fi man qallada, tentang orang yang taklid fi ilmi al-aqaidi, pada masalah ilmu akidah, ala sittati aqwalin, atas 6 pendapat. Al-awwalu al-iktifa'u bit-taqlidi ma'al isyani in kana fihi ahliyatun nazari wa illa fala isyana. Al-awwalu, bermula yang pertama, al-iktifa, yaitu cukup bit-taqlid, dengan taklid, ma'al isyan, serta dia dianggap bermaksiat. In kana, jika adalah dia, fihi, pada masalah tersebut, berarti in kana fihi ahliyata, itu ya, ahliyatan nazari, jika adalah dia pada masalah tersebut ahliyatan nazar, yaitu ahliyah itu maksudnya punya kemampuan, ahli gitu ya, ahli kimia, berarti kan menguasai tentang kimia. Nah, ini ahliyatan nazar, punya kemampuan untuk nazar. Nazar itu berpikir. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang taklid sah imannya. Artinya nggak kafir. Ada orang, kenapa jadi muslim? Ikut bapak, boleh. Nggak kafir, sah imannya. Tapi dianggap bermaksiat. Kalau dia adalah orang yang punya kemampuan berpikir, bisa ngaji. Ada orang punya ilmu, punya akal sehat, tapi nggak mau ngaji. Gara-gara nggak ngaji, jadi nggak tahu tentang Allah secara detail. Imannya sah, tapi dia dianggap bermaksiat karena tidak memperdayagunakan akal buat belajar. Tapi kalau dia adalah orang yang tidak punya kemampuan berpikir, seperti mohon maaf orang autis misalnya, atau mungkin orang gila, maka dia nggak bermaksiat. Jadi kalau ente mau dianggap nggak bermaksiat karena nggak ngaji, ya, jadi orang gila aja. Hadza huwa alladzi i'tamadahul ulama'u. Ini, hadza ini, yaitu yang berpegang akan dia oleh ulama. Jadi ulama mengatakan mayoritasnya seperti ini, bahwa orang yang taklid imannya tetap sah, tapi dianggap bermaksiat karena dia nggak mau ngaji. Qala Iwadun al-Ghamrawi, berkata oleh ulama namanya Iwad al-Ghamrawi, in rumta ilmal asli kun mujtahidan wala tuqallid fal khilafu qad bada. In rumta, jika kau menuntut ilmal asli, akan ilmu asal. Ilmu asal ini ilmu akidah ya, ilmu usul namanya ilmu akidah. Kun mujtahidan, jadilah orang yang berijtihad. Jadilah orang yang berijtihad. Maknanya jangan taklid, wala tuqallid, jangan taklid. Fal khilafu qad bada, maka bermula khilaf tentang taklid itu qad bada, sungguh nyata. Jadi usahakan kalau ngaji tauhid harus sampai pada level di mana ente faham tentang dalil. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Wal qaulatu sahihatu syahirah isyanuhu in kana dza basirah. Dan bermula pandangan yang sahih, qaulah ucapan sih ya. Maksudnya adalah pendapat. Pendapat yang sahih, yang masyhur, syahirah masyhur, isyanuhu yaitu bermaksiat, in kana dza basirah, jika adalah dia itu dza basirah, orang yang berakal. Qauluhu in rumta ay talabta. Bermula ucapannya in rumta artinya talabta, engkau menuntut.
Fababuhu qala, maka bermula babnya yaitu wazan qala. Qala yaqulu berarti rama yarumu. Qala yaqulu qaulan rama yarumu rauman. Wa qawluhu dha basiratin ay sahiba ilmin. Ay sahiba ilmin. Bermula perkataannya dha basirah artinya orang yang punya ilmu. Maksudnya punya kemampuan berpikir, punya akal. Wa yujma'u ala basairi, dan dijamakan atas basair. Basiratun mufrad, jamaknya basair. Bi khilafil basari alladzi huwa ar-ru'yatu fayujma'u ala absarin. Bi khilafi, berbeda dengan al-basar melihat, yang yaitu ar-ru'yah melihat maknanya. Fayujma'u maka dijamakkan atas absar. Absar maknanya adalah penglihatan mata. Tapi kalau basirah artinya adalah akal pikiran, hati. Mata nih, mata yang digunakan buat melihat disebut sebagai ainul basar. Apa? Ainul basar, buat melihat nih mata. Adapun hati yang dipakai juga buat ngelihat, tapi buat ngelihat yang tidak tampak. Seperti misalnya ente bisa kenal karakter orang, sifat orang, kan nggak kelihatan di mata, tapi bisa ditebak di hati. Nah, pandangan hati disebut sebagai ainul basirah. Ainul basirah, mata hati. Basirah itu adalah pemikiran hati, hasil perenungan. Banyak orang yang bisa melek matanya tapi buta mata hatinya. Melek ainul basornya tapi buta ainul basirahnya. Sehingga dia nggak mampu berpikir, apalagi sampai kenal Tuhan. Banyak juga orang yang buta ainul basornya tapi melek ainul basirahnya. Kalau ente pernah lihat, ada satu video tuh di Arab, ada orang buta. Dia sampai saking rajinnya ke masjid, nggak mau tinggalkan sholat jamaah di masjid, sampai dia bikin tarik benang, tambang dari tiang masjid sampai ke rumahnya. Jadi kalau dia mau jalan ke masjid, itu dia ngerambat, megangin apa? Tambang. Ya. Dia itu berarti buta ainul basornya, tapi melek ainul basirahnya. Sebab dia bisa kenal sama Allah. Efek dia kenal sama Allah sampai segitu tuh perjuangannya pengen sholat jamaah. Nah, ada orang yang buta melek mata ainul basornya tapi buta ainul basirahnya. Bisa ngelihat tapi nggak kenal sama Allah, sholat masih ogah, ngaji males. Itu ciri-ciri orang buta ainul basirah. Yang enak melek ainul basor, melek pula ainul basirah. Ainul basirah ini bisa dibuka berkat proses ngaji, ilmu, dan lain sebagainya. Paham ya? Itu yang pertama. Masih ada 5 lagi ya berarti. Sampai 6 nanti pendapatnya. Udah kebanyakan. Dari situ Allahu a'lam. Bisawab ilaihil marji'u wal ma'ab.